tinggal kita cari yang pangkatnya. Karena ini basisnya lebih besar dari 1, maka pangkatnya juga tanda pertidaksamaannya sama. Maka di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teten Rijuan di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Sesuai janji saya di video sebelumnya yang membahas materi persamaan eksponen, di video kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu materi Iya, betul sekali, materi pertidaksamaan eksponen. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya beritahukan terlebih dahulu bahwa channel ini merupakan channel yang memuat video-video tentang pendidikan, edukasi, serta berbagai tutorial-tutorial yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Maka dari itu, yuk berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya, agar ketika saya mengupload video selanjutnya, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi ke laptop. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Seperti biasa, kita mulai dulu dari definisinya, teman-teman. Nah, definisi pertidaksamaan eksponen. Nah, secara definisi, pertidaksamaan eksponen ini merupakan suatu bentuk pertidaksamaan di mana terdapat variabel pada basis ataupun pada pangkatnya, atau pada keduanya, baik itu basis ataupun pangkatnya, baik di sebelah kanan, di sebelah kiri, ataupun di kedua ruasnya, teman-teman, yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Apa saja, Kak? Bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Nah, inilah kemungkinan dari pertidaksamaan. Atau secara sederhananya, pertidaksamaan eksponen ini merupakan pertidaksamaan di mana dalam eksponen tersebut terdapat variabel, baik itu di sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Pokoknya tergantung kalian saja ya, untuk definisinya kalian dapat buat sendiri. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini saya tidak bosan-bosannya untuk memberitahukan kepada teman-teman, barangkali yang baru nonton video ini dan belum menonton video sebelum-sebelumnya, kita akan bahas dulu bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari eksponen ini adalah A pangkat N, di mana A ini adalah basis. Apa itu basis? Bilangan pokok ya, bilangan pokok. Dan ini N ini biasanya kalau ketika SMP kita kenal dengan istilah pangkat. Nah, kalau di SMA, istilah kerennya itu adalah eksponennya, teman-teman. Bisa pangkat, bisa eksponen, terserah lah. Jadi A pangkat N ini adalah A dikali A sebanyak N kali. Berapa N-nya? Misalkan N-nya 6, A-nya juga pasti 6 kali dikalikannya gitu. Oke, selanjutnya kita next ke bentuk umum dari pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau persamaan eksponen itu kan bentuk umumnya itu sangat kompleks atau banyak, atau kalau dikerucutkan sesuai yang saya sudah utarakan, terdapat 4 bentuk umum utama dari persamaan eksponen. Tetapi untuk pertidaksamaan eksponen kita hanya memiliki 2 buah bentuk umum dari pertidaksamaan eksponen. Apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama. Nah, jika basis A pangkat fx lebih besar dari basis B pangkat gx, maka di sini yang pertama untuk A-nya itu lebih besar dari 1. Nih, yang pertama, maka si fx-nya itu lebih besar daripada gx. Jadi pada intinya jika ininya lebih besar, maka tanda ininya juga akan lebih besar. Jadi tanda pertidaksamaannya sama, teman-teman. Nah, tetapi untuk A-nya itu di antara 0 dan 1, atau A-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1. Nah, di sini lihat. Pangkatnya itu fx-nya itu lebih kecil dari gx. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya berubah. Kalau ini yang pertama adalah lebih besar, kalau yang kedua itu adalah lebih kecil. Mengapa bisa seperti ini? Kita lihat dulu yuk. Yang ini dulu, yang A-nya itu lebih besar dari 1. Kita ganti misalkan A-nya tuh. Kalau lebih besar dari 1 bisa saja 2, 3, dan lain sebagainya. Langsung saja misalkan A-nya itu dengan 2, teman-teman. A-nya dengan 2, dan di sini kita misalkan basisnya itu dengan 0, dan ini dengan 3. Nah, berarti 2 pangkat 0 berapa? 1.
2 pangkat 3 itu berapa? 8. Nah, lihat ini nih, 0 lebih kecil dari 3. Berarti ini hasilnya pun kan 1 itu lebih kecil dari 8 dan 0 pun lebih kecil dari 3. Artinya tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Lalu bagaimana dengan yang ini, Kak? Oke, langsung saja kita bahas lagi. Nah, di sini kan ini A-nya itu di antara 0 dengan 1. Kita ambil misalkan setengah. Setengah pangkat 0 lebih besar daripada setengah pangkat 3, teman-teman. Nah, di sini kalau setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Ini juga 1/2 atau setengah dipangkatkan dengan 3, maka di sini tinggal kalikan saja 1 pangkat 3 berapa? Ya 1. 2 pangkat 3 adalah 8, maka 1 lebih besar daripada 1/8. Nah, ini nih, ini lebih besar kan? Tetapi lihat kalian pangkatnya. Ini pangkatnya 0 dengan 3. Berarti yang lebih besar yang mana? Yang 3 kan, berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini. Nah, jadi kalau basisnya itu lebih besar dari 1, maka pangkatnya itu pasti lebih besar juga, atau tanda pertidaksamaannya itu sama. Tetapi kalau di antara 0 dengan 1, maka di sini pangkatnya itu berlawanan dengan pertidaksamaan. Kalau ini lebih besar, pasti ininya jadi lebih kecil, teman-teman. Oke, kalian paham kan? Mantap, kita next lagi. Yang kedua, jika basis A pangkat fx itu lebih besar sama dengan basis A pangkat gx. Ini sebenarnya sama dengan yang ini, teman-teman. Tetapi bedanya itu dari tanda pertidaksamaannya. Kalau ini kan tadi lebih besar, ini mah jadi lebih besar sama dengan. Ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan. Pokoknya mengikuti dari pertidaksamaan ini. Oke, samakan. Langsung saja kita ke implementasi dan contohnya. Nah, untuk A lebih besar dari 1, maka basis A pangkat fx lebih kecil dari basis G pangkat fx, maka si fx-nya juga sama, lebih kecil daripada gx. Ini tuh bisa saja lebih kecil ataupun lebih besar ya, teman-teman. Kita next ke contoh soalnya. Kita misalkan di sini nih, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan basis 6 pangkat 4 dikurangi x lebih kecil dari basis 36 pangkat x ditambah 3 adalah. Oke, teman-teman, di sini saya ingin mengingatkan lagi ya, jika misalkan saya tidak mengucapkan seperti yang tadi, misalkan langsung saja 36 pangkat x ditambah 3. Mohon ya, jangan protes karena kita bicaranya dengan kehidupan sehari-hari saja, jadi saya kurang menggunakan bahasa matematika yang baku gitu. Jadi supaya teman-teman pun lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Nah, di sini nih, basis 6 pangkat 4 dikurangi x lebih kecil dari basis 36 pangkat x ditambah 3. Nah, di sini kita lihat di sini basisnya itu harus sama, ini A, berarti kalau ini 6, ini juga kita harus rubah dengan 6. 36 itu kan 6 pangkat 2, 6 kali 6 36. Maka kita rubah saja menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya apabila ada misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka M dikali N, maka pangkatnya kita kalikan, maka tinggal kita kalikan saja. Ini 2 dikali X menjadi 2X, dan 2 dikali 3 menjadi 6. Nah, kita lihat basisnya udah sama. Lalu di sini kan basisnya itu lebih besar dari 1, A-nya itu. Maka ini kita gunakan sifat yang ini, teman-teman. Maka pangkatnya itu sama, tanda pertidaksamaannya. Maka 4 dikurangi X itu lebih kecil dari 2x ditambah 6. Oke, kita pindahkan saja x yang ini, kita pindahkan ke kanan jadi positif, dan ini positif 6 pindah ke kiri jadi negatif. Maka 2x ditambah x menjadi 3x, dan di sini 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, kita pindahkan 3-nya pindah ke sini, maka x-nya itu lebih besar daripada negatif 2/3. Nah, x-nya itu lebih besar daripada negatif 2/3. Oke, kalian paham kan sampai sini? Itulah nilai X-nya, teman-teman. Kita next ke bentuk umum yang kedua, teman-teman. Di sini untuk basis A-nya itu di antara 0 dengan 1, atau A-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka basis A pangkat fx lebih kecil dari basis A pangkat gx itu si pangkatnya itu jadi fx lebih besar daripada gx. Karena ini lebih kecil, berarti kebalikan lebih kecil lebih besar. Kalau ini lebih besar, kebalikannya ini lebih kecil. Seperti itu ya. Pokoknya pahami dulu, oke? Oke, kita next. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/4
pangkat 4x dikurangi 1 lebih besar dari 1/2 pangkat 2x dikurangi 3 adalah, seperti biasa kita samakan dulu basisnya, maka di sini kita rubah 1/4, 4 itu kan 2 pangkat 2, maka di sini 1/2 pangkat 2. Nah, kita lihat ini itu dapat kita rubah lagi menjadi 1/2 dipangkatkan dengan 2 dipangkatkan lagi dengan 4x dikurangi 1. Ini dari mana, Kak? Jadi ini itu kalau kita masukkan lagi nih, kalau ini kan ada bilangan seperti ini, apabila dipangkatkan maka tinggal kalikan saja kan seperti ini, maka ini juga kita sama kalikan saja 1 dipangkatkan 2, setiap bilangan jika basisnya 1, jika dipangkatkan dengan 1 juta pun pasti hasilnya adalah 1, maka ini pun hasilnya pasti 1. Sekarang 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi, bisa jadi kita rubah seperti ini. Pokoknya kalau eksponen itu kita memodifikasi soal. Maka dari itu kalian hafalkan dulu sifat-sifat dari eksponen itu. Oke, kita di sini kan kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya tinggal kita kali. Maka di sini 4x dikali 2 menjadi 8x. Negatif 1 dikali 2 menjadi negatif 2. Lebih besar dari 1/2 pangkat 2x dikurangi 3. Nah, kita lihat basisnya udah sama 1/2, 1/2. Maka pangkatnya berlawanan dengan pertidaksamaan ini. Jika ini lebih besar, maka ini lebih kecil. Maka 8x dikurangi 2 lebih kecil. Ingat, lebih kecil dari 2x dikurangi 3. Oke, kita pindahkan 2x-nya pindah ke kiri menjadi negatif 2x. Dan ini negatif 2 pindah ke kanan jadi positif. 8x dikurangi 2x menjadi 6x. Negatif 3 ditambah 2 menjadi negatif 1. 6-nya pindah ke kanan, maka x-nya itu sama dengan negatif 1/6. Maka himpunan penyelesaian dari yang ini itu x-nya itu lebih kecil daripada negatif 1/6. Oke. Kita next ke contoh soal, teman-teman. Lihat, kita akan bahas soal. Soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 dikali basis 9 pangkat x dikurangi 1/2 ditambah 5 dikali basis 3 pangkat x lebih kecil sama dengan 27 adalah. Oke, tipe soal seperti ini sama hanya dengan materi persamaan eksponen, di mana kita harus memodifikasinya dulu menggunakan sifat-sifat eksponen. Selanjutnya kita harus memisalkan, lalu kita kembalikan lagi dari bentuk permisalan tersebut dan kita akan menemukan jawabannya. Nah, supaya teman-teman tidak ribet atau tidak pusing, kalian dapat pelajari dulu materi persamaan eksponen. Kalian dapat klik nanti link di sebelah sini, nanti saya sertakan, atau kalian dapat cek di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Ini kita dapat modifikasi dulu nih yang ini. Apabila ada pangkat dikurangi, maka ini sama aja dengan pembagian eksponen. Maka sama aja dengan 9 pangkat x dibagi 9 pangkat 1/2, teman-teman, ditambah 5 dikali 3 pangkat x dikurangi 27. Nah, ini 27-nya pindah ke sini menjadi negatif. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, kalau ada 9 pangkat 1/2 atau a pangkat n per m, maka itu sama aja dengan akar pangkat m a pangkat n. Maka di sini juga, di sini kan 2, berarti akar 2 dari 9 pangkat 1. Akar dari 9 berapa? Adalah 3, teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih. Yang 9x ini dapat kita modifikasi lagi, kan 3 kali 3 9, berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan x. Nah, di sini pangkatnya dapat kita pindah posisi. Yang x-nya kita kedalamkan, yang pangkat 2-nya itu kita keluarkan. Menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lihat nih ada yang sama nih. Ada 3x, ada 3x. Kita misalkan saja supaya tidak ribet, maka 3x kita misalkan dengan t. Maka menjadi 4 dikali di sini t kuadrat dibagi 3 ditambah 5t di sini t. 5t dikurangi 27 lebih kecil sama dengan 0, teman. Di sini ada nih, ada pecahan. Kita hilangkan saja, kalikan dengan 3. Maka menjadi 4t kuadrat ditambah 5 dikali 3 adalah 15t dikurangi 27 dikali 3 adalah 81. Negatif 81 lebih kecil sama dengan 0.
Nah, di sini langsung saja kita pecahkan atau kita faktorkan. Maka di sini 81 dikali 4 itu adalah 324. Berapa sih yang apabila dikalikan menghasilkan segindang dan apabila dijumlahkan menghasilkan positif 15. Maka kita dapatkan 27 dengan 12. 27 dikurangi 12 itu kan 15, maka ini positif 27, ini negatif 12. Nah, kita sederhanakan yang salah satunya, kita bagi 4, ini bagi 4 menghasilkan T, dan ini negatif 12 dibagi 4 menghasilkan 3, negatif 3 maksudnya. Nah, apabila teman-teman masih bingung cara ini kalian dapat menggunakan cara yang kalian pelajari. Kalau ini cara yang saya pelajari dari guru matematika saya. Seperti itu teman-teman. Di sini kan ini udah sama ya, hasilnya segini. Coba jika teman-teman masih ragu, kalian dapat kalikan saja, pasti hasilnya adalah segini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, maka di sini 4T sama dengan negatif 27, dan T-nya itu sama dengan negatif 27 dibagi 4. Atau T-nya itu sama dengan 3 teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan cari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita menggunakan garis bilangan, yaitu antara negatif 27/4 dengan 3. Nah, kita tentukan daerah positif negatifnya, maka cara cepatnya itu tinggal kita lihat saja. Kalau di sininya itu adalah positif, maka sudah pasti ini positif, negatif, positif. Tetapi jika kalian masih tidak percaya, di sini kan ada 0. Kalian substitusikan saja di sini 0, 0 pasti di sini 0 ditambah negatif 81 pasti ya negatif 81. Ini negatif kan? Ya udah seperti itu ya. Kalau cara cepatnya lebih baik menggunakan cara cepatnya, oke, supaya lebih mudah. Lalu kita lihat nih, ininya tanda pertidaksamanya ini lebih kecil sama dengan, berarti ke daerah lebih kecil, ke daerah negatif, ke daerah sini. Maka di sini T-nya itu lebih besar sama dengan negatif 27/4 dan lebih kecil sama dengan 3 teman-teman. Nah, lalu sesuai yang sudah saya ucapkan tadi, kita kembalikan lagi siapa T itu. T itu adalah 3X. Maka 3X itu lebih besar sama dengan negatif 27/4 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau negatif 27/4 kan tidak ada atau istilahnya itu tidak memenuhi. Maka ini kita coret saja, dan kalau yang ini menjadi 3X lebih kecil sama dengan 3. 3 itu kan 3 pangkat 1, maka X-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian untuk soal seperti ini, X-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Hasilnya simpel juga ya. Tapi, perjalanannya sangat memposingkan. Oke, tetap semangat, kita next ke soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan basis 9 pangkat 2X dikurangi 4 lebih besar sama dengan basis 1/27 pangkat X kuadrat dikurangi 4 adalah. Oke, seperti biasa kita samakan dulu basisnya, lalu kita akan mencari nilai pangkat dan kita akan mencari nilai X-nya. Yang pertama kita samakan dulu basisnya. Di sini 9 itu dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Nah, di sini 1/27 itu dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat negatif 3. Dari mana ini, Kak? 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, apabila ada 1/A pangkat N, jika dikeataskan maka menjadi A pangkat negatif N, teman-teman. Maka di sini juga 3 dari yang asalnya 3 pangkat 3, 1/3 pangkat 3, maka menjadi 3 pangkat negatif 3, teman-teman. Seperti biasa, apabila ada pangkat dipangkatkan lagi, tinggal kita kalikan. Maka di sini negatif 3 dikali X kuadrat menjadi negatif 3X kuadrat. Negatif 4 dikali negatif 3 jadi positif 12. Yang ini 2 dikali 2 2X menjadi 4X, dan negatif 4 dikali 2 negatif 8. Nah, di sini basisnya udah sama 3, udah sama 3. Tinggal kita cari yang pangkatnya. Karena ini basisnya lebih besar dari 1, maka pangkatnya juga tanda pertidaksamaannya sama. Maka di sini 4X dikurangi 8 lebih besar sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 12. Kita pindahkan yang ini ke ruas sebelah kiri, maka menjadi 3X kuadrat ditambah 4X negatif 20. Ini negatif 8 ditambah negatif 12. Negatif 20 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini 3 dikali 2 menjadi 6.
karena ada 0 jadi 60. Jadi 3 dikali negatif 20 adalah negatif 60. Nah, di sini apabila dikalikan menjadi negatif 60 dan apabila dijumlahkan menghasilkan positif 4, berapa sih? Nah, kita dapat nih 10 dengan 6. Kalau positif berarti 10 yang positif. Positif 10 dengan negatif 6. Nah, di sini seperti biasa kita bagi dengan 3, salah satunya baik yang ini ataupun yang ini. Karena yang ini tidak bisa, maka yang ini kita bagi 3. Maka menjadi X, 6 dibagi 3 menjadi 2, jadi negatif 2. Nah, maka hasilnya adalah 3X ditambah 10 dikali X dikurangi 2. Nah, kalian dapat kalikan lagi, maka akan kembali ke bentuk yang ini, teman-teman. Oke, setelah ini maka si X-nya itu sama dengan negatif 10/3 atau X-nya itu sama dengan 2. Kalau kita sudah menemukan X1 dan X2-nya, kita buat garis bilangan. Oke, seperti biasa ya, kalau dalam pertidaksamaan, kita harus buat dulu garis bilangan. Ini negatif 10/3 dan ini juga adalah 2. Lihat di sini ininya adalah positif, maka di sini positif, negatif, positif. Ingat cara cepatnya, oke? Nah, di sini kita lihat ini tuh lebih besar sama dengan 0, teman-teman. Berarti kalau lebih besar ke arah positif, maka ke daerah sini dan daerah sini. Maka dari itu himpunan penyelesaian untuk tipe soal seperti ini, jadi X-nya itu ini kan ke sini lebih kecil sama dengan negatif 10/3 atau X-nya itu ke sini itu lebih besar. X itu lebih besar sama dengan 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, dan saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup bagi teman-teman, dan tipe-tipe soalnya pun saya nilai sudah lengkap gitu, teman-teman. Kalian dapat mengimplementasikannya dengan tipe soal-soal yang berbeda. Semoga video ini membantu. Dan untuk mengasah knowledge kalian dapat kerjakan soal ini. Kalian kerjakan, jika sudah menemukan jawabannya, kalian dapat tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin mengasah lagi knowledge-nya mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan, nanti di next video saya akan buat khusus soal-soal materi persamaan dan pertidaksamaan. Jadi supaya menambah atau meningkatkan lagi kapasitas pengetahuan teman-teman mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen ini. Oke, supaya tidak terlewatkan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya, klik juga tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video selanjutnya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.